Sobat Matura, kembali lagi pada Liputan Warta Matura dengan saya Aisyah Nur Fitri. Pada hari ini saya mengabarkan tanggal 19 Juni 2026, SMA N1 Kraksa mengadakan pembagian raport semester genap yang didatangi oleh wali murid kelas 10 dan kelas 11, dilaksanakan di kelas masing-masing dari pukul 7.30 sampai jam 9 pagi. Untuk informasi lebih lanjutnya, saya telah terhubung dengan rekan saya Mutia Syifa yang berada di lokasi. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ica. Saat ini saya sedang bersama salah satu guru dari SMA Negeri 1 Keraksan. Boleh perkenalan dulu, Bu? Ya, terima kasih. Saya Bu Eva Erli Nurhidayati, mengajar mata pelajaran kimia di kelas 12. Oke, baik, Bu. Untuk pertanyaannya, ada tidak sih, Bu? Apa sih eh, faktor yang mempengaruhi naik turunnya rata-rata nilai pada siswa? Oke. Eh, Baru kemarin ini dibahas di pleno kenaikan. Kami sudah mengadakan refleksi terhadap kecenderungan pola nilai yang menyebabkan anak-anak diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot, melalui jalur undangan SNBP, yang alhamdulillah tahun ini kita mempertahankan prestasi terbanyak se-Kabupaten dan Kota Probolinggo. Nah, sebenarnya polanya ternyata tidak teratur. Ada yang justru di semester akhir itu turun, tapi justru dia diterima di jurusan penanda jurusan di kampus. Contoh misalnya, dia diterima di jurusan tasawuf UIN Sunan Ampel. Maka mata pelajaran penanda jurusannya itu kan PAI. Kita lihat kecenderungannya ternyata dari semester awal 1, 2, 3 sampai dengan 5 itu justru mengalami penurunan. Tapi ada juga yang nilainya naik turun. Contoh seperti nilai biologi naik di semester 3, kemudian turun lagi di semester 4, naik lagi di semester 5. Ternyata pola ini dibaca oleh perguruan tinggi sebagai pola yang wajar. Pola yang wajar, pola yang tidak dibuat-buat oleh sekolah. Mungkin karena itu akhirnya kita dipercaya. Nah, sebenarnya seperti ini nih perlu disampaikan di awal sebagai sebuah kesepakatan belajar dari guru kepada siswa, bahwa kompetensi untuk masing-masing semester itu tidak sama. Ada mata pelajaran yang kompetensinya mempersyaratkan. Jadi misalnya untuk menguasai materi semester 4 itu harus dikuasai dulu materi semester 3. Tapi tidak semua pelajaran begitu. Akhirnya kita tidak bisa kemudian tiba-tiba membuat rata-rata anak-anak ini stabil atau justru naik. Ini semua murni dari pola belajar mereka. Pola belajar mereka tentu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Contoh seperti lingkungan, ya, daya saing di kelas, gitu ya. Mungkin itu juga berpengaruh terhadap psikis dia. Juga latar belakang di rumahnya dia, bagaimana pola belajarnya di rumah, begadang atau tidak. Kemudian tantangan dari mata pelajaran itu bagaimana. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi rata-rata nilai pelajaran. Oke, selanjutnya, Bu, dari pernyataan Ibu tadi, sekarang kan ada sistem eligible. Berarti apakah sistem eligible itu nilainya harus rata-rata harus selalu naik gitu, Bu? Atau tidak? Iya. Sudah kami lakukan analisis mendalam dan kita sudah menyampaikan di pleno, dan sebagai bahan refleksi itu kan nanti ditampilkan nilai-nilainya, ya. Kita tampilkan semua nilainya, progres grafiknya juga kita sampaikan ke Bapak Ibu guru, bahwa dengan nilai yang sudah Bapak Ibu berikan, kita tidak ada pola saling komunikasi antara berapa nilai sebelumnya, berarti nilai enggak ada. Jadi ya itu tadi,
eh, semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan di awal, dan nilainya memang nilai yang sudah ditunjukkan oleh nilai rapot. Tarik data itu memang kita murni, tidak ada perubahan sama sekali. Oke, baik Bu. Terus ada nggak sih Bu tips dan trik dari Ibu supaya nilai-nilai para murid ini bisa lebih naik, mungkin lebih ditingkatkan gitu? Sekali lagi, tantangan terutama kalau yang kelas 10 11 ini wait and see ya. Karena kelas 10 mereka polanya baru dipengaruhi oleh yang dari MTS, dari SMP begitu. Untuk yang kelas 11 mungkin karena mereka baru mendapat teman baru. Iya, benar. Dapat teman baru ya. Dan itu baru bisa stabil, mungkin kita bisa lihat di semester 4. Tapi kalau yang kelas 12 mau tidak mau, persiapan kita tinggal 3 bulan, Juli, Agustus, September, karena Oktober kita sudah akan menghadapi TKA. TKA ini sekarang menjadi potret rapor sekolah. Kalau sebelumnya rapor sekolah itu ada sendiri parameter untuk mengukur, sekarang rapor sekolah, bagaimana kualitas sekolah itu dilihat dari nilai TKA kelas 12. Dan kita hanya punya waktu 3 bulan. Nah, mau tidak mau, ayo di awal kalau Bapak Ibu guru minta untuk benar-benar serius, ini memang benar-benar tantangan yang harus kita hadapi ya. Jadi tolong jangan kaget ketika masuk ke semester 5 kemudian langsung ngejos gitu, ngegas gitu ya. Itu aja. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada rekan saya Ica. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu murid dari SMA Negeri 1 Kreksan. Boleh perkenalan dulu? Halo, perkenalkan, nama saya Juliana dari kelas 11 Arjuna. Oke Kak Juliana, kan hari ini udah pembagian rapot nih. Gimana Kak nilainya? Apakah memuaskan? Cukup memuaskan sih. Sesuai ekspektasi kan nilainya? Cukup sesuai lah. Alhamdulillah. Terus ada nggak sih Kak tantangan terbesar selama semester ini? Ya, tantangannya ya sulit di pelajaran ya. Mungkin ya begitulah. Pelajaran apa tuh Kak kalau boleh tahu? Fisika, kimia, sama matematika mungkin. Oke, terus dari semester ini ada nggak sih Kak yang pengen diubah? Kalau misalkan ada, apa tuh yang mau diubah? Cara belajar saya sih, yang dimana yang semester ini yang kurang begitu belajar, dan semester berikutnya akan lebih meningkatkan belajar saya dan bisa bikin nilai saya bagus lagi gitu. Oke, kalau gitu harapan Kakak untuk kedepannya apa tuh? Harapan saya lebih baik lagi dan lebih giat lagi, biar bisa menganu PTN. Oke, semoga PTN yang diimpikan bisa tercapai. Oke, terima kasih Kak atas waktunya.